Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok satu akan berkesempatan ingin mempresentasikan terkait review jurnal. Bisa di next. Kelompok satu beranggotakan Kevin Ivanov, Amirul Nasir, Alvin Alifiat, Jidan Nazam, dan juga Aditya Dwi Prasetyo. Kali ini kami akan berkesempatan untuk mempresentasikan terkait jurnal Identify, Introduction, Methodology, Findings, Discussion, dan juga Conclusion. Review jurnal kali ini kami berfokus pada retailing dan juga consumer services dengan judul Market and Luxury Services Beyond Affluence in the New Normal, Insights from Fine Dining During the Coronavirus Pandemic, dengan penulisnya Warren Lim, Arun Anggarwal, dan juga Raffi Dandutia pada tahun 2022. Background pada artikel yang kami telah review terkait ekspektasi customer terkait luxury services di sektor fine dining ini. Dikarenakan pada penulis ini ingin memperoleh perspektif terhadap Goose-centric dengan pandangan yang berorientasi service oriented. Dan juga selama pada pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu gangguan untuk customer behavior dan juga mengantarkan ke dalam new normal yang ditandai dengan new customer expectation dan juga perilaku. Maka dari itu penulis juga mencari terkait conceptual foundation dengan beberapa teori yang dimana mereka melihat dari 5 tahap, namun tahap yang mereka berfokus pada post-purchase evaluation. Yang pertama terkait cognitive dissonance theory terkait customer telah merasakan experience terhadap jasa, dan juga terkait model stimulus organism response, dan juga terkait conceptual framework yang diperbagi menjadi 4. Pertama terkait food quality, dan juga hygiene, dan juga price, dan juga yang terakhir word of mouth recommendation. Bisa di next. Selanjutnya pada metodologi penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah instrumentation atau pengimplementasian. Penelitian ini menggunakan quantitative approach dengan menggunakan conceptual framework yang sebelumnya sudah dijelaskan pada background dan menggunakan equivalent hipotesa untuk mendapatkan survei customer fine dining restoran di India. Survei tersebut menggunakan kuesioner pada DLP metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan pengukuran opini kepuasan customer dari fine dining. Dalam penentuan kuesioner yang digunakan DLP metodologi ini terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu kuesioner development. Pengembangan kuesioner melibatkan 3 tenaga ahli, yaitu dosen, profesional industri, dan pelanggan restoran. Kemudian dihasilkan 115 pertanyaan. Dari 115 pertanyaan tersebut dilakukan analisa oleh pakar DLP di fase kedua, yaitu initial questionnaire review, sehingga menjadi hanya 72 pertanyaan yang dipertahankan. Selanjutnya, refined questionnaire review pada fase ketiga dilakukan kembali oleh analisa pakar dari DLP, sehingga didapatkan hanya 47 pertanyaan yang dipertahankan. Selanjutnya pada fase keempat, finalize questionnaire review dan testing, hanya 33 pertanyaan yang dipertahankan dan dilakukan pengujian kepada 693 pelanggan restoran. Next. Selanjutnya pada bagian kedua dari metodologi yaitu data collecting analysis method dan procure. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu profil data pelanggan yang digunakan untuk pengujian. Dan data yang digunakan merupakan pelanggan restoran dari Chandigarh dan New Delhi, di mana kedua kota tersebut merupakan kota terkaya di India. Dan dalam melakukan pengujian, penulis melakukannya saat masa pandemi virus corona selama 2 bulan, dan penulis menjamin kerahasiaan dari peserta. Next. Oke, kemudian ada di findings. Jadi di sini ada profile participants. 100% dari partisipan yang mengikuti studi ini adalah berusia 18 tahun ke atas, kemudian 68,4%-nya dari peserta adalah laki-laki, 98,7%-nya adalah India, berwarga kenegaraan India, lalu 57,9%-nya adalah middle income earners, kemudian 79,5%-nya saat makan di restoran tersebut ditemani oleh teman dan keluarga, lalu dan yang terakhir 79,4%-nya dari partisipan adalah merupakan pertama kali untuk makan di restoran tersebut. Bisa dilanjut? Oke, di sini lanjut lagi di findings. Yang pertama adalah measurements model evaluation, adalah exploratory factor analysis. Exploratory factor analysis dilakukan dengan menggunakan maksimal kemungkinan metode ekstraksi berdasarkan nilai eigen lebih besar daripada 1 dalam 1 rotasi Varimax.
Dari hasil analisis mengungkap 7 faktor, yaitu sensory experience, satiety value, menu selection, hygiene, price, customer satisfaction, dan yang terakhir ada word of mouth recommendation. Dengan total variance dijelaskan adalah 73,79% atau nilainya melebihi batas minimum, yaitu 60%. Kemudian dari tabel di samping diketahui terdapat 28 items yang terdapat di dalam 7 faktor yang sudah disebutkan sebelumnya. Faktor loadings di antara nilai faktor loadings yang dimiliki dari faktor-faktor tersebut adalah 0,72 sampai 0,95, di mana nilai ini tersebut melebihi nilai batas bawahnya atau nilai minimumnya sebesar 0,5. Sehingga dikatakan bahwa item-item yang merupakan item untuk pengujian atau pengukuran validasi dari faktor-faktor tersebut bisa dikatakan valid. Kemudian selain itu ada juga nilai pengujian untuk dapat nilai Cronbach's alpha dari faktor-faktor tersebut. Didapat nilai yaitu di kisar 0,83 sampai 0,93, yang mana nilai yang direkomendasikan adalah 0,7. Hal ini mengartikan bahwa item-item tersebut merupakan pengukuran yang reliable untuk ketujuh faktor tersebut. Bisa di next. Masih di findings, masih di measurement model evaluation. Selanjutnya ada confirmatory factor analysis. Confirmatory factor dilakukan untuk menguji kecukupan pada model pengukuran untuk penelitian. Nah, di sini terdapat 7 model, dan di penjelasan terkait model-model yang digunakan ada pada grafik tabel yang di atas. Diketahui bahwa dari pengujian statistik tersebut, model 1 menunjukkan hasil yang superior, atau bisa dikatakan hasil uji statistik dari model 1 lebih baik dibandingkan model-model lainnya. Selain itu, dilakukan juga beberapa uji seperti composite reliability pada uji item dalam faktor menunjukkan bahwa nilai dari composite reliability-nya terdapat dalam range 0,8 sampai 0,93, yaitu di atas nilai minimumnya yaitu 0,7. Selanjutnya juga ada pengujian estimate or loading untuk mengetahui convergent validity. Didapat nilai sebesar di kisaran 0,67 sampai 0,9. Nilai ini juga di atas nilai minimumnya yaitu 0,5. Hal ini menunjukkan terdapatnya atau mengindikasikan adanya convergent validity. Selain itu, nilai AVE atau average variance extracted dari pengujian tersebut lebih kecil daripada nilai CR atau composite reliability, sehingga mengindikasikan terdapatnya convergent validity. Selanjutnya, bisa next. Setelah mencoba untuk mencari indikasi apakah adanya convergent validity, kita juga di sini penulis juga menguji untuk terdapatnya diskriminan validity atau tidak dari model. Untuk mengetahui terdapatnya diskriminan validity, di sini dilakukan pengujian squared correlation, yang mana didapat hasil dari squared correlation dari faktor-faktor tersebut berkisar dari 0,08 sampai 0,29, yang mana nilai ini di bawah nilai maksimumnya itu 0,49. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapatnya diskriminan validity dalam model. Selain itu, nilai akar dari AVE dari masing-masing faktor lebih besar dibandingkan dari nilai squared correlation semua faktor yang ada. Hal ini juga menunjukkan terdapatnya diskriminan validity pada model tersebut. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada structural model evaluation, di mana secara umum temuan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap pengalaman fine dining mereka dipengaruhi secara positif oleh kualitas makanan seperti pengalaman sensorik, nilai kekenyangan, dan pilihan menu, serta kebersihan dan harga di restoran fine dining tersebut. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dari pengalaman fine dining mereka memiliki pengaruh positif pada kecenderungan mereka untuk terlibat pada rekomendasi dari mulut ke mulut di restoran fine dining. Pada tabel 8 menjelaskan lebih lanjut tentang tipe mediasi hubungan, yaitu hubungan antara variabel yang terlibat, seperti sensory experience dengan customer satisfaction, dan word of mouth. Selanjutnya, masih di structural model evaluation, pada tabel 9 menjelaskan hasil analisis moderasi yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak memoderasi hubungan antara kualitas makanan seperti pengalaman indera, nilai kekenyangan, dan pemilihan menu, serta kebersihan dan harga dengan kepuasan pelanggan, yang menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara faktor-faktor ini berlaku terlepas dari pendapatan yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Sedangkan pada tabel 10 menjelaskan sebaliknya,
hasil uji perbedaan menunjukkan bahwa pelanggan di ibu kota menilai restoran fine dining lebih baik daripada non ibu kota, yang menunjukkan bahwa kualitas restoran fine dining dan dengan demikian kepuasan yang setara dan rekomendasi yang muncul cenderung lebih tinggi di kota-kota yang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang kurang metropolitan. Dan findings yang terakhir yaitu post hoc analysis, yaitu analisis post hoc adalah upaya umum setelah penemuan hasil signifikan yang memungkinkan peneliti untuk menentukan di mana perbedaan potensial yang mungkin akan muncul. Penelitian ini melakukan analisis post hoc yang melibatkan yang pertama analisis moderasi yang melibatkan pendapatan sebagai faktor multikategori, dan yang kedua uji perbedaan yang melibatkan lokasi restoran sebagai dua faktor kategori. Lalu selanjutnya akan dibahas mengenai general discussion. Pertama adalah mengenai pandemi ini memang merugikan masyarakat, terutama pada kasus fine dining ini. Tetapi perusahaan ini tuh cenderung agile. Mengapa? Karena perusahaan fine dining ini memiliki volume yang kecil, sehingga ketika mengalami pengurangan pembelian itu tidak terlalu kaget seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penataan ruangan pada fine dining yang terkesan lebar juga memberikan keuntungan bagi restoran di masa pandemik, mengingat adanya aturan jaga jarak. Kemudian ketiga, permasalahan terbesar yang dialami dari fine dining sebagian besar itu dikarenakan ketergantungan restoran fine dining terhadap orang-orang kaya, sehingga sangat kesusahan untuk melakukan massification of customer. Dan yang terakhir adalah penelitian ini sebagian besar bertujuan untuk menjawab mengenai problem pada poin ketiga discussion ini. Hal ini bertujuan agar fine dining sebagai luxury service dapat sustainable di masa-masa new normal. Bisa di next. Kemudian ada conclusion, pertama adalah pada strength. Di poin pertama adalah penelitian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian terdahulu mengenai peculiar case for service marketing seperti pandemik COVID-19. Kemudian yang kedua adalah melakukan tes dan uji coba terhadap teori baru, yaitu stimulus organism response model of customer behavior pada luxury service seperti restoran fine dining. Dan yang terakhir adalah pada studi ini juga menyelesaikan permasalahan fine dining mengenai new normal, tetapi tidak hanya new normal, dibahas juga mengenai managerial implication yang bisa diterapkan oleh restoran fine dining untuk mengejar mass society dan tidak hanya orang yang kaya dan luxury. Misalnya next. Nah, yang terakhir adalah conclusion mengenai weakness. Poin pertama adalah pada penelitian ini, pendalaman mengenai massification of luxury service hanya pragmatis di restoran fine dining untuk lingkup kuliner saja, tidak ke lingkup servis yang lebih luas. Kemudian studi dilakukan ketika sedang dalam terjadi pandemi, sehingga kondisi perekonomian restoran fine dining dan buying power dari responden sedang sangat rendah. Hal ini menyebabkan bias pada konklusi dari penelitian ini, sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut mengenai desire customer sebelum, saat, dan sesudah pandemik. Poin ketiga, kota yang dijadikan objek amatan hanya 2 kota di India yang memang merupakan wealthiest city in country. Akan tetapi masih perlu diperluas kembali mengenai objek amatan riset, terutama dari segi lokasi. Dan yang terakhir adalah pada jurnal masih memanfaatkan pengambilan data primer secara konvensional dan tidak memanfaatkan teknologi dan platform yang dapat membantu pengambilan data seperti sosial media, e-commerce yang bisa digunakan untuk melihat customer retention. Next. Nah, mungkin itu sebagai penutup dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.